Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, sahabat iman, pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kepada kita semua kenikmatan, banyak sekali kenikmatan yang dapat kita rasakan, dan di antaranya adalah nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat keimanan dan keislaman, dan juga nikmat-nikmat yang lain kita rasakan, kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada kali ini kita akan membahas bersama daripada sumber-sumber keimanan. Baik, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikutinya dengan benar hingga hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat iman, perkenalkan kami dari kelompok pertama Al-Iman, di matkul Al-Iman Syekh Ustadz yang diampu oleh Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan menyampaikan sebuah tema tentang al-umur allati yustamaddu minhal iman. Kita perkenalkan, ini ada anggota-anggota kami, kami ada berlima. Anggota yang pertama anggota kami 6. Anggota yang pertama Maulki Hisham Al-Muqni, dengan NIM 2025.03.3674, dan kemudian Ahmad Faik Fauzi dengan NIM 4132, dan Muhammad Faris Fadilah dengan NIM 3830, dan Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 4442, dan Rofian Syah dengan NIM 4322, dan saya pribadi Hikam dengan NIM 4210. Baik, kita langsung saja masuk ke materi Sahabat iman, iman itu ibarat cahaya dalam hati. Kadang ia bersinar terang dan juga terkadang meredup. Dan di antara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luasnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebab-sebab untuk meningkatkan dan menguatkan iman tersebut. Iman bukan hanya kata dari lisan, tapi keyakinan di hati dan amal nyata dalam kehidupan. Karena itu, memahami apa yang membuat iman itu bertambah dan apa yang melemahkan iman adalah bagian penting dari perjalanan seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada video kali ini insyaallah kita akan membahas bersama tentang apa saja sumber-sumber keimanan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita dan menguatkan keimanan kita. Tentunya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada kali ini, akan Anda jelaskan secara singkat tentang iman. Al-iman adalah qaulun wa amalun, adalah sebuah perkataan dan perbuatan.
Para ulama menjelaskan apa sih maksud dari qaulun wa amalun. Maksud dari qaulun wa amalun ialah qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih, yaitu adalah perkataan dalam hati dan perkataan juga pada lisan dan amalan hati dan juga amalan lisan dan juga amalan-amalan badaniyah, ya. Qaulul qalb, ya, kita meyakini bahwasanya, ya, meyakini 6 rukun iman. Dan kemudian wa qaulul lisan, ya, dan mengatakan dengan lisan, yaitu binutqi asyhadatain, dengan mengucapkan dua syahadat. Wa amalul qalb, ya, amalul qalb, amalan-amalan hati, ya, seperti kita ikhlas, niat, ya, khusyuk, ya, itu semua amalan-amalan qalb. Wa amalul lisan, dan amalul lisan, ya, amalul lisan termasuk dalamnya qaulul lisan, itu nutqu asyhadatain, ya, berkata yang jujur, as-sidq dan lain sebagainya. Dan wa amalul jawarih, amalan-amalan badaniyah, ya, seperti salat, puasa, zakat, ya. Dan itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sobat iman, semua segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan, maka itu sudah termasuk bagian daripada iman. Wal fi'lu minal iman, dah. Wa fi'luhu minal iman, wa amaluhu minal iman. Mengamalkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada keimanan tersebut. Dan juga wa tarkuhu minal iman, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itu juga termasuk daripada bagian daripada iman. Baik, itu kiranya penjelasan singkat tentang al-iman, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu hal-hal, ya, atau sumber-sumber, ya, yang dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita mengambil daripada kitab At-Tawdih wal Bayan di Syajaratul Iman. Ya. Tawdih wal Bayan di Syajaratul Iman, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, mu'alif menulis dalam kitabnya bahwa ini adalah bagian yang manfaatnya sangat-sangat luar biasa agung, ya, dan juga sebagai kebutuhan, bahkan menjadi suatu pokok yang harus kita tahu dan menjaganya, ya, dengan mengamalkannya. Dan dengan hal-hal tersebut juga akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Dan iman tidak akan didapat dan juga tidak akan menguat dan tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan mengetahui hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Allah Ta'ala menjadikan suatu perintah memiliki sebab dan jalan atau cara yang dengan sebab dan cara tersebut akan sampai ke tujuan diperintahkannya. Dan iman adalah salah satu atau satu perintah yang paling agung yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, dan yang paling penting dan yang paling umum untuk seluruh umat manusia. Ya. Waqad bayyana Syekh anna al-mawad allati tajlibu al-iman wa taqwihi tarji'u ila amrayn kabiran. Dan di sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya ada beberapa sumber, ya, dan beliau membaginya menjadi dua. Ya. Dan hal-hal yang akan kita bahas kali ini terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah ijmali, secara global atau umum. Al-umur al-ijmaliyah allati tuqawwi al-iman wa hiya al-asas al-kubra allati tughadhi jidwar al-iman fil qalb.
Dan perkara-perkara ini, ya, perkara-perkara yang ijmali ini secara umum ini dapat menguatkan iman kita, dan ini termasuk asas, ya, termasuk pondasi yang paling besar, ya, yang dapat menguatkan akar keimanan kita dalam hati. Wa tashmul, ya, dan mencakup di bawahnya kurang lebih Syekh dalam kitab menyebutkan ada 4, ya, sumber keimanan. Yang paling pertama at-tadabbur fi ayatillahi al-matluwah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin setiap hari kita baca dalam sholat ataupun dalam sholat lima waktu, dan kemudian dalam sholat nafilah, sholat sunnah, dan sholat yang lain, ya, atau ketika kita ingin membaca Al-Quran. Nah, itu kita dianjurkan untuk at-tadabbur fi ayatillah al-matluwah, ya, karena itu termasuk salah satu sumber keimanan. Ay at-tafakkur fil Quran wa sunnah wa fahmu ma'anihi wal 'amalu biha fahiya ghadha'ur ruh wa nurul basirah. Dan bertafakkur pada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan memahami maknanya dan mengamalkan dengan Al-Quran tersebut, maka itu akan menghidupkan jiwa dan juga akan memberikan cahaya pada ilmu. Dan kemudian yang kedua, Syekh menyebutkan at-ta'ammul fil ayati al-kauniyah. At-ta'ammul fil ayati al-kauniyah. Kita merenungi ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda macam-macamnya. Macam-macamnya sudah banyak sekali macam-macamnya. Mulai dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala langit, ya, dan kemudian bumi dan makhluk-makhluk yang lain, ya, yang ada di langit dan ada yang di bumi. Fakulluha tadullu ala 'azamatil khaliq wa hikmatihi, dan semua itu menunjukkan bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya, dan terdapat hikmah yang sangat besar di dalamnya. Dan kemudian ketika ma'rifatul haqq alladhi khuliqa lahul 'abd, ya, ma'rifatul haqq, ma'rifatul haqq itu mempelajari kebaikan atau kebenaran-kebenaran yang diciptakan lahul 'abd, yang diciptakan untuk hamba-hambanya. Salah satunya, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu atau dengan yang lainnya, ya. Wa huwa ibadatullahi wahdah la syarika lah. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini adalah salah satu tujuan, satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat adalah al-amalu bil haqq, ya, mengamalkan kebenaran-kebenaran. Fala ilmu wahdah la yakfi hatta yutba' bil amal. Maka ketika kita sudah mengetahui, kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu di dalamnya. Dan kemudian kita berta'ammul fil ayat al-kauniyah, merenungi ayat-ayat Allah, ya. Dan kemudian kita mempelajari kebenaran, ya, kita beribadah yang menuntut ilmu salah satunya. Maka dengan ilmu saja kita tidak cukup. Maka Syekh menuliskan di dalam kitabnya Al-Amalu bil Haqq, ya, mengamalkan apa yang sudah kita dapati dari sebuah kebenaran. Wa man 'amala bil haqqi zadahu Allahu nuran wa imanan. Dan barang siapa yang mengamalkan dengan sebuah kebenaran, maka Allah akan tambahkan kepadanya sebuah cahaya dan keimanan. Maka semua sebab yang telah kita sebutkan ini kembali ke usul, ya, atau ke pokok-pokok utama ini. Baik, kemudian kita lanjut yang kedua, pembagian yang kedua, ya. Yang tadi yang pertama al-umur al-ijmaliyah, perkara-perkara yang sifat umum global atau yang pondasi atau asasnya, ya. Kemudian yang kedua ini al-umur at-tafsiliyah allati tazidul iman wa taqawwihi
وهو الوسائل العملية التي تنمي أغصان الشجرة وتثمر ثمراته ومنها, ya nanti kita sebutkan. Ini kemudian al-umur at-tafsiliyah. Di sini ada hal-hal yang tafsiliyah, yang lebih terperinci. Kalau kita sebutkan di awal yang pertama itu sifatnya umum ya. Mentadabbur ayat Allah, ya ayat Allah banyak. Ya. Ada ayat tentang syariat, ada ayat tentang kauniyahnya Allah, kauniyahnya, dan kemudian ta'ammul, dan kemudian mempelajari ilmu, mempelajari kebenaran. Ya, kebenaran kan banyak. Nah, maka di pembagian kedua ini al-umur at-tafsiliyah ya. Hal-hal yang lebih terperinci lagi yang dapat menumbuhkan keimanan dan menguatkan iman tersebut. Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan yang pertama ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Al-Qur'an dan hadis. Faqad sabata fil sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah memiliki tis'ah wa tis'in, kurang lebih 99 nama. Hampir genap 100 tapi kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah, dan barang siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini ada kalimat man ahsaha yang menghitung. Apakah hanya menghitung dengan jari 1, 2, 3 dan seterusnya? Para ulama menjelaskan bahwa ahsaha di sini bermakna ay man hafidhaha wa fahima ma'aniha wa i'taqadaha wa ta'abbada lillahi biha. Dan di sini ini juga termasuk yang Syekh Ibn Nasr As-Sa'di menuliskan dalam kitabnya ya. Maksud dari ahsaha adalah yang menghafal dan kemudian memahami maknanya dan meyakini makna dan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggunakan nama-nama Allah dalam beribadahnya. Seperti doa ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Atau lagi kita butuh rezeki ya Razzaq, urzuqni, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tadabbur Al-Quran Al-Karim. Mentadabbur Al-Quran Al-Karim. فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا. Ya, itu barang siapa yang selalu mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala, maka selama dia mentadaburi maka dia akan beristifadah. Dia akan mengambil faedah ya, dari ilmu-ilmu Al-Qur'an ya, dan pengetahuan-pengetahuan tentang Al-Qur'an, dan itu akan menambahkan keimanannya. Dan kita mentadaburi ya ayat-ayat Allah. Ketika Allah perintahkan sholat ya, kita tadaburi. Allah merintahkan sholat, memerintahkan kepada kita puasa, memerintahkan kepada kita zakat, haji, dan amalan-amalan yang lain ya. Maka kita mentadaburi ayat tersebut maka akan menambahkan keimanan kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguh orang-orang beriman ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka wajilat qulubuhum, maka hati mereka bergetar. Zadatuhum imana. Karena apa? Karena mereka mentadabburi ayat Allah, sehingga mentadabburi tersebut akan menambahkan iman kepada mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah, kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Kemudian yang ketiga ya,
Ma'rifatu ahadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui atau mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap bertambahnya ilmu seseorang dalam mengenal Al-Quran dan Sunnah, maka akan bertambah pula keimanan mereka. Maka dia akan semakin sampai ke derajat yakin pada ilmu mereka dan keimanan mereka. Ya. Tadi yang pertama kita sudah mentadabbur Al-Quran. Bahwa kita tahu ya bahwa kita hidup itu harus ada landasannya, harus ada dalil. Kita melakukan amalan harus ada dalil. Maka dalil itu ada dua, ada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita sudah mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dengan melakukan hal ini iman kita akan semakin bertambah dan semakin kuat. Ya. Fakullama izdada al-'abdu ma'rifata bi kitabillahi wa sunnati rasulih izdada imanuhu wa yaqinuhu. Maka setiap kali seorang hamba bertambah pengetahuannya tentang kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan bertambah juga keimanan mereka dan keyakinan mereka. Dan yang ketiga, yang keempat ya, ma'rifatu an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini salah ya. Ini ma'rifatu an-nabi, harusnya hadisnya ini di atasnya. Ma'rifatu an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenali dari mananya? Mengenali dari sisi akhlaknya yang tinggi. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna mabu'istu li'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak beliau lah yang paling tinggi, akhlak beliau lah akhlak Al-Quran. Al-Quran itulah akhlak beliau. Ya, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Al-Quran itu akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, maka kita meneladani beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, di surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Nabi Muhammad SAW la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang mulia. Termasuk yang diwajibkan untuk hamba-hambanya untuk menambah keimanan mereka adalah meneladani ya, membaca sirah nabawiyah dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupannya. Dan kemudian yang kelima, at-tafakkur fil kaun, merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. At-tafakkur fil kaun ya, tafakkur fi khalqillah ya, dalam ciptaan Allah ya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung sebagai pasak bumi, dan kemudian menciptakan lautan yang begitu luas dan lain sebagainya. At-tafakkuru fi kasrati ni'amillahi wal alaihi la'amah wal khasa allati la yakhlu minha makhluq tarfata 'ainin fa inna hadha yad'u ila al-iman. Ketika kita bertafakur pada banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka itu akan menjadikan iman kita akan semakin bertambah dan semakin kuat. Dan dengan tafakur juga kita akan menyadari
akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan Allah. Dengan bertafakur juga akan mendapati banyak nikmat dan mendapati banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapati keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukuri nikmat Allah taala sebagaimana Allah perintahkan kepada hambanya, washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-iktsaru min zikrillah ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah setiap waktu dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa tersebut adalah inti dari ibadah. Kalau kita lihat ya, dari segala ibadah yang kita laksanakan itu semuanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari salat, kemudian zikir, membaca Al-Qur'an, bahkan haji, zakat, itu semuanya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat imannya. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra lillah yakhriju syajaratal iman fil qalb wa yuwaziha wa yunammiha, wa kullama zadada al-'abdu dzikrallah qawiyyu imanuhu kama anna al-imana yad'u ila kasrati dzikr. Maksudnya kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah, maka akan tertumbuh ya, syajaratul iman ya, dalam hati-hati kita, maka akan terus bertumbuh dan bertambah keimanan kita ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian poin yang ketujuh ya, ma'rifatu mahasinid dinil islami, mengenali atau mempelajari kebaikan-kebaikan agama Islam. Sebenarnya semua yang ada dalam agama Islam adalah kebaikan. Kebaikan dari banyak hal ya. Di dalam agama Islam tidak ada mengajarkan keburukan, semuanya baik. Dari mulai akidah. Akidahnya adalah sebaik-baiknya akidah, dan akhlaknya juga. Akhlaknya adalah sebaik-baik akhlak. Dan perbuatan atau hukum-hukumnya adalah sebaik-baiknya hukum dan keadilan. Wa bihadza yaduqul 'abd halawatul iman. Dan dengan ini seorang hamba akan merasakan halawatul iman ya, manisnya iman. Yajiduha fi qalbihi, mereka akan mendapatkan dalam hatinya. Fa yatajammalul batin bi usulil iman, maka akan memperindah batin dengan usul iman, dengan usul-usul keimanan dan pondasi-pondasi keimanan. Haqa'iquhu wa tajammul al-jawarihu bi a'malil iman, dan pada zahirnya pun akan semakin indah dengan mengamalkan keimanan. Dia akan semakin baik, akhlaknya akan semakin baik, akidahnya akan semakin baik. Dalam berperilaku, bermuamalah kepada sesama akan semakin baik. Maka kita perlu ma'rifatu mahasinid dinil islami, mengetahui, mempelajari kebaikan-kebaikan agama untuk meningkatkan keimanan dan menguatkan keimanan kita. Kemudian poin yang Syekh di sini menyampaikan bahwasanya ada doa ya untuk kita semua. Bahwasanya bunyi doanya adalah Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah,
hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Waj'alna hadatan muhtadin, berilah dan jadikanlah kami sebagai petunjuk muhtadin, orang-orang yang diberikan petunjuk, dan jadikanlah kami sebagai di antara orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam menggapai derajat ihsan, tahqiqu maqamil ihsan. Bersungguh-sungguh dalam menggapai derajat ihsan dengan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya yang lain. Dan ihsan insyaallah ma'ruf ya. Al-ihsan, dari pengertian ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu, derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi ya. Dalam Islam ada 3 derajat. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi ya. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, seakan-akan ia melihatnya, walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ke-9, ad-da'watu ila Allah ya. Ad-da'watu ila Allah ya. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah untuk agamanya, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ya. Berdakwah kepada usul-usuluddin, mengajak kepada imtithal atau mengerjakan syariat-syariat ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan dengan ini juga iman seseorang akan sempurna untuk dirinya ya, dirinya sendiri dan orang lain. Dan hati-hati ya, dan hati-hatilah dari orang yang merugi, yang disebut dalam surat Al-Asr. Allah SWT bersumpah dengan waktu atau masa ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apabila kita tidak ingin menjadi di antara orang-orang yang rugi, maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal kebajikan, wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran ya, yaitu ad-da'wah ya. Ad-da'watu ila Allah taala ya. Wa tawassaw bis sabri ya, dan kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Maka ini akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muflih ya, orang-orang yang menang. Annan nafsa pada intinya ad-da'wah ila Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, min akbari muqawwiyatil iman, adalah salah satu di antara sebab atau sumber ya, dalam menguatkan keimanan kita. Wa sahibu da'wati la budda an yas'a bi nasri hadhihi ad-da'wah. Dan kemudian yang terakhir ya, yang ke-10 adalah at-tahalli bi sifati al-mu'minin. Memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalam sifat-sifat orang-orang mukmin yang terkandung dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 10. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala salatihim khashi'un. Yang mereka khusyuk dalam salatnya, yang mereka menjaga amanah mereka, yang mereka menjaga kemaluan mereka,
kecuali kepada yang halal, ya, dan juga menjaga salatnya lima waktu dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, ya. فهذه الصفات الثمان كل واحد منها تثمر الإيمان وتنميه كما أنها من صفات الإيمان وداخله في تفسيره. Ya, sifat-sifat yang ke-8 ini, kullu wahid minha, setiap salah satu darinya maka akan menumbuhkan keimanan, akan terus bertambah iman tersebut jika kita selalu menjaga sifat-sifat yang tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu menjaga, ya, sifat-sifat orang-orang mukmin dalam diri kita, ya, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan, yaitu apa? Jannah, ya, itu warisan jannah. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga Firdaus. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, sobat iman, alhamdulillah, ya, itu adalah, ya, beberapa yang sudah kita sebutkan tadi, ya, dari yang mulai ijmali sampai kepada at-tafsili yang 10. Itu adalah sumber-sumber di mana ketika kita menjaga, kita mempelajarinya, kemudian menjaganya dengan kita mengamalkannya, maka insya Allah keimanan kita akan semakin kuat dan semakin bertambah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan memberikan kepada kita taufik, ya, agar kita bisa mengamalkan semua apa yang telah kita bahas tadi, ya. Fa khulasatu al-kitab, ya, maka khulasahnya atau ringkasan dari yang telah kita bahas, al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan sebuah ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Walahu asbabun wa wasailun tunammihi kama tusqa as-sajarah bil ma', ya. Dan itu memiliki sebab-sebab dan perantara-perantara yang akan menumbuhkan keimanan tersebut, ya. Sebagaimana pohon yang tumbuh ketika disiram air, ya. Jadi ibaratnya iman itu adalah sebuah pohon, dan dan air di sini adalah sebuah ketaatan, ya. Maka ketika pohon itu akan selalu disiram dengan air, maka pohon itu akan selalu bertumbuh, selalu menumbuhkan cabang-cabang, selalu menumbuhkan buah-buahan yang manis, ya, ataupun bunga-bunga yang indah. Dan itulah, ya, gambaran dari keimanan. Wa man sa'a fi ma'rifati hadhihi al-asbab wal 'amalu biha asmara imanuhu salahan wa sa'adatan fid daraini. Dan barang siapa yang menempuh dalam mempelajari hadhihi al-asbab, ya, dalam mempelajari sebab-sebab yang kita bahas dan mengamalkan sebab-sebab tersebut, maka fa insyaallah dia akan bahagia kehidupannya di dunia dan akhirat, fid dharain, amin. Dan nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman sa'ada fi ad-dharain fid dunya wal jannah, fid dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Wa fi khitam hadha al-'ard nas'alullah an yuwaffiqana bima sami'na wa yazidana imanan wa ilman. Semoga Allah memberikan kepada kita at-taufiq, dan semoga dengan kita mempelajari hal ini akan menambahkan keimanan kita dan keilmuan kita, ya. Aku qouli hadza, ya, apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari saya pribadi.
dan dari syaitan. Dan apabila ada kebenaran maka datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila ada kalimat-kalimat yang mungkin kurang dapat dipahami. Kami perwakilan dari kelompok pertama mengucapkan mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.